Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang masih di luar supaya bisa masuk, dan yang di belakang bisa mengisi barisan depan terlebih dahulu, acara akan segera dimulai. Mohon izin Habib, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Habib Ahmad Abu Bakar As-Segaf, yang kami hormati Direktur Utama PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendrawan Wijanarko Spesialis Radiologi, yang kami hormati Direktur PT Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Asrin Tias MKes, dan juga pimpinan eselon 1, 2, dan 3 serta seluruh pegawai Cipta Nirmala Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diperkenankan guna bersama mengikuti serangkaian kegiatan Nafsul Mutmainnah, yang dalam hal ini kita akan mengikuti seri yang pertama. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan secara langsung oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf, dan dilanjutkan diskusi jika masih ada waktu memungkinkan, dan serangkaian acara akan diakhiri dengan doa dan penutup. Mengawali acara pada sore hari ini demi kelancaran acara, marilah kita buka bersama acara dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya langsung saja akan kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Untuk itu kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati Dirut PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, begitu pula Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, dan juga Kepala Rumah Sakit Semen Gresik Dr. Hendriawan Wijanarko, dan juga Direktur Cipta Nirmala Husada Dr. Asmauna Asrining Tias, dan juga semua keluarga besar daripada Rumah Sakit Semen Gresik dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia untuk bersama-sama kita mengkaji, memperdalami syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hajat Rumah Sakit Semen Gresik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita semua dijadikan ilmu yang bermanfaat
bagi kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sesuai tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang an-nafsul mutmainnah. Perlu diketahui bahwasanya para ulama membagi nafsu itu dengan beberapa bagian, dan semua itu mereka ambil daripada Al-Quran. Maka mari bersama-sama dalam kesempatan ini kita mengkaji yaitu tentang an-nafsul mutmainnah dan apapun yang berhubungan dengan an-nafsul mutmainnah tersebut. Perlu diketahui firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai nafsu al-mutmainnah, jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa yang dimaksud jiwa yang tenang? Ulama tafsir menjelaskan, maksud jiwa yang tenang itu adalah mereka yang memiliki ketenangan dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini apabila mereka merasa tenang dengan janji Allah, merasa yakin atas janji Allah, dan dia tenang, maka masuk kategori jiwanya adalah al-mutmainnah. Satu contoh, Pak Bu, Allah itu sudah menjamin tentang rezeki kita. Rezeki kita ini sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki an-nafsul mutmainnah, dia akan merasa tenang dengan janji Allah itu. Tidak bingung urusan dunia, takut tak makan, tidak ada di hati mereka seperti itu. Karena apa? Di hati mereka sudah tenang dengan janji yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran atau dalam ucapan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka yang seperti itu adalah memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Urusan rezeki yang pertama, karena manusia itu paling bingung urusan rezeki, Pak. Ya, paling bingung urusan rezeki. Makanya ada ulama mengatakan ada 3 makhluk Allah yang tidak mempunyai kekuatan tawakal yang kuat. Ya. 3 makhluk Allah ini yang suka nimbun. Yang pertama kata ulama tikus, Pak. Tikus itu kerjaannya nimbun. Yang kedua semut, kata ulama. Yang ketiga manusia, itu kata ulama. Jadi kita ini disamakan dengan tikus dan semut ini. Ya. Karena kalau makhluk yang lain tidak pernah nimbun. Kalau kita ambil pelajaran saja dari binatang, kita lihat singa, Pak. Singa itu kalau cari makan repot loh. Harus kejar-kejaran dulu. Terus itu antem-anteman dhisik, ya. Kemudian dia makan. Kalau sudah menang itu makan. Tapi ketika sudah makan, kenyang ditinggal. Padahal makanannya daging ini. Ndak, eman gengkok bengi dibungkus nanti malam dipanasi mungkin, ya. Atau buat besok. Padahal makanannya itu daging ini. Repot, kejar-kejaran dulu, suwek kabeh kadang-kadang baru makan singa itu. Ya. Tapi ketika sudah makan kenyang ditinggal, nanti urusan nanti. Itu binatang. Ndak nimbun itu singa. Padahal makanannya daging ini. Saya juga mengambil hikmah dari pelajaran ini. Manusia itu kadang-kadang kalau kepingin hidupnya enak, makannya enak, ya siap-siap kayak singa itu, Pak. Manusia kepingin makan sate umpamanya, makannya gulai, kambing oven, itu selera tinggi itu. Maka carinya repot kayak singa itu. Kejar-kejaran dulu, antem-anteman, ya. Akhirnya baru makan. Jadi manusia ketika mereka kepingin hidup enak di dunia, ya siap-siap seperti itu. Ya. Harus banyak musuhnya, tukaran dulu demi hidup enak, demi makan enak. Seleranya tinggi soalnya singa itu. Kalau kita binatang yang lain, ayam para hadirin, ayam itu rezekinya gampang. Dan makannya enggak repot-repot.
ada di sekitar kandangnya makan. Dan seleranya sisa-sisa makan itu loh yang ada. Nah kalau kita umpamakan itu diri kita manusia itu kalau cuma kepingin makan tok enggak usah repot kok. Yang penting jangan selera tinggi ya, seperti ayam itu. Cari di sekitar kandangnya makan, hidup itu ayam. Ya. Tapi kalau kepingin seperti singa ya siap-siap Pak. Ya itu. Tinggal kita pilih, kita milih yang mana ya. Mau selera tinggi ya siap-siap. Ya. Kalau mau seadanya yang penting makan, yang penting menyambung hidup, yang penting kita bisa sehat, itu saja, tidak usah repot hidup itu, seperti ayam. Ya. Dan Al-Imam Al-Ghazali memang mengatakan tentang kehidupan hewan yang perlu diterapkan dalam manusia itu seperti kehidupannya ayam. Ayam itu perlu dicontoh untuk manusia dalam kehidupannya. Seperti kata beliau, bangun pagi itu ayam. Ayam itu bangun pagi. Kalau ibarat manusia itu sholat subuh berjamaah, ya. Sebelum subuh sudah bangun ayam itu. Berarti kalau manusia tahajud mungkin itu, ya. Bangun malam qiyamul lail, ayam itu ya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian ayam kalau sudah subuh itu tidak langsung keluar, masih ada di kandangnya, belum keluar dia. Ibarat manusia itu kalau sudah subuh, sholat, mungkin baca Quran di rumahnya, ibadah. Baru kalau sudah mulai terang, baru keluar ayam itu cari makan. Ya. Nanti kalau sudah sore masuk kandangnya, pulang. Makanya tidak ada ayam itu keluar malam-malam. Kenapa? Kalau ada berarti ayam kesasar, Pak. Karena itu sifatnya ayam sudah. Kalau sudah mulai gelap, dia masuk ke kandangnya. Manusia, sudah mulai malam pulang ke rumah. Nah ketika ayam itu masuk ke kandangnya tidak langsung tidur Pak Bu. Dia kumpul sama kalau kita mungkin anak istrinya. Ya mungkin baca wirid bersama, ngaji tadarusan gitu ya. Kalau manusia itu ya. Ayam itu tidak langsung tidur. Nanti setelah isya kalau kita buka kandangnya baru tidur semua ayam itu. Itu ayam. Nah manusia kalau kata Imam Ghazali mempraktekkan hidupnya seperti ayam dalam mengatur waktu maksudnya. Maka akan diberi rezeki yang gampang. Makanya ayam itu kalau cari makan gampang kata ulama. Keluar kandangnya eker-eker tok mangan Pak. Eker-eker makan, eker-eker makan. Itu ayam. Ya. Kenapa? Karena mengatur waktu. Pandai dalam mengatur waktu. Itu Imam Ghazali ketika menceritakan kehidupan ayam yang perlu dicontoh oleh manusia. Kita kalau bisa ngatur waktu seperti itu, maka diberi rezeki yang gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rezekinya ayam itu. Gampang, tidak perlu cari kerja sampai ke luar negeri. Ayam itu di kandangnya tok. Tidak mungkin ayam ke kampung lain, tidak mungkin. Kesasar berarti itu. Petok-petok, eker-eker, mangan, wis warek pulang itu ayam. Nah, makanya para hadirin hadirat rahimakumullah, manusia yang mempunyai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dia tidak mungkin bingung urusan rezeki. Karena apa? Karena sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ikhtiar. Kemudian urusan takaran rezekinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan alimtu anna rizki la ya'ti li ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku itu tidak mungkin sampai ke orang lain. Yakin. Makanya fatma'anna qalbi, mempunyai hati yang tumaknina ini. Hati jiwa yang mutmainnah. Makanya hatiku tenang kata beliau. Karena aku tahu, aku yakin rezekiku tidak mungkin sampai ke orang lain. Tapi sebaliknya kata beliau, wa alimtu anna ghairi la yagum bi amali fashtaghaltu bil amal. Aku tahu, aku sadar orang lain tidak mungkin mau ibadah untukku. Tidak mungkin, jangan tidur mawon saya yang sholat ya. Atau saya ngaji pahalanya buat sampean. Tidak mungkin. Makanya ketika tidak mungkin orang lain bekerja untukku, beribadah untukku, makanya aku sibukkan diriku untuk beramal. Yang aku fokuskan urusan akhirat. Adapun dunia sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijaminnya Pak, ketika kita di rahim ibu kita. Ketika 40 hari ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis tentang kehidupan manusia nanti kalau sudah lahir. Rezekinya, amalnya, takdirnya, matinya.
Itu ketika kita masih di perut ibu kita. Udah bayangkan. Ya. Makanya Nabi pun pernah mengatakan ya, bahwasannya termasuk yang mengherankan itu, atau dalam athar disebutkan, orang mencari sesuatu yang sudah pasti, ya, yaitu rezeki, meninggalkan sesuatu yang harus mereka usahakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, manusia yang mempunyai ketenangan jiwa akan tenang dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama urusan rezeki, karena kita harus yakin dulu rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat di cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ini nabi plus raja, Pak. Ya nabi, ya raja Nabi Sulaiman ini. Dan tidak mungkin ada kerajaan seperti Nabi Sulaiman, karena doa beliau, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak mungkin ada setelahku. Itu kata Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ketika beliau merasa hebat, rojo, Pak, yang patuh bukan hanya manusia. Binatang-binatang buas itu takut sama Nabi Sulaiman karena perintah Allah. Bahkan ifrit, jin itu bangsa jin takut, bukan beriman, takut atas perintah Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya. Raja yang luar biasa. Karena merasa hebat Nabi Sulaiman ini, suatu ketika beliau meminta izin sama Allah untuk menjamu semua makhluk Allah yang ada. Ya Allah, saya minta izin kepingin menjamu semua makhlukmu yang ada di dunia ini. Ini Nabi Sulaiman kepingin mengambil alih tugasnya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan yang melata di atas bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin sama Allah. Soal rezeki Pak Bu ya, itu murni pemberian Allah. Murni. Kata Allah, ya sudah Sulaiman, kamu tentukan kapan waktunya. Nanti diumumkan semua makhluk Allah tanggal sekian dijamu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya Nabi Sulaiman mempersiapkan, Pak, ini bulanan ini. Semua pasukan dikerahkan ini. Yang manusia, yang jin, yang hewan. Jin-jin apa ngulek sambal Pak. Mungkin kalau bagi rawon, bikin soto mungkin kalau sekarang ya. Mempersiapkan tidak sembarangan karena semua makhluk Allah ini. Acaranya di samping laut. Karena ikan juga makan nanti. Makhluk Allah itu. Jadi ada seperti lapangan yang luas, sampingnya laut. Sudah diumumkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Mengerahkan semua kekuatannya, kehebatannya, kekuasaan Nabi Sulaiman. Subhanallah, di hari hanya Pak Bu, keluar ikan dari laut, semua dimakan. Ini bulanan ini ya. Dimakan semua, kembali lagi ke laut ikan ini. Kata Nabi Sulaiman, ikan, kamu tahu saya ini nyiapkan ini waktu yang lama ini. Semua kekuatanku aku gerahkan untuk ini. Debu entek no diwian iki. Terus mau pulang lagi. Balik ke laut. Apa kata ikan ini? Sulaiman, kamu tahu jatah saya makan dari Allah mestinya 3 kali lipatnya ini. Ya. Kamu pakai undang-undang mangan segala akhirnya saya poso hari ini. Ya. Jatah makan saya 3 kali lipatnya ini sebenarnya. Ikan besar, Pak. Akhirnya ketika mendengar ucapan ikan itu Nabi Sulaiman akhirnya sadar. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung ditegur oleh Allah. Sulaiman, kamu ngasih makan ikan satu enggak bisa kok. Ya. Mau memberikan makan semua makhlukku. Itu teguran Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Intinya urusan rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diukur dengan pandainya manusia atau kekuatan mereka dalam bekerja, bukan. Ya. Kalau kuat kerjanya bakal kaya, belum tentu kalau belum takdirnya. Orang cerdas pasti sugih, belum tentu. Ada yang tidak lulus SD sugih akeh, Pak. Ya. Tapi memang itu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ditakdirkan memang orang kaya, ya kaya. Ya. Kalau enggak, ya enggak. Karena itu
murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah sadar seperti itu, yang pertama kita akan tenang. Karena itu rezeki sudah ditakar, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bingung urusan rezeki. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mempunyai an-nafsul mutmainnah, hati yang tenang, dia akan tenang bahwasanya apapun kebaikan dia itu tergantung ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sudah janji Allah, manusia itu kalau menjaga ibadahnya, menjauhi maksiat, amalannya soleh, akan diberi kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Artinya barang siapa yang beramal soleh, mau laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, beramal soleh syaratnya, dan beriman, apa janji Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami Allah akan memberikan kehidupan yang nikmat kepada orang itu. Kemudian di dunia diberi kenikmatan hidup. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat akan diberi ganjaran pahala yang lebih besar, yang lebih baik daripada apa yang telah ia kerjakan di dunia. Loh, ini konsep kehidupan para hadirin. Ini konsep. Kalau kita katakan kita di dunia itu ikut sistem. Kalau kita amal soleh, hidup kita nikmat. Ya. Hidup kita, amal kita baik, kita akan nikmat hidup di dunia. Sebaliknya, berarti kalau kita jauh dari Allah, jarang beramal soleh, ibadahnya berantakan, semuanya akan berantakan. Mungkin kalau tidak pekerjaan, musibah, di istri, di anak, di lingkungan, dan lain sebagainya. Karena di dunia ini hidup sistem, kita beramal soleh akan baik kehidupan kita. Kalau enggak, otomatis itu. Makanya orang kalau sudah tahu seperti itu, dia akan beramal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang nikmat di dunia. Ya. Akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia. Sebaliknya, orang kalau beramal tidak soleh, maksiat, otomatis tidak akan tenang hidupnya. Satu ulama ya, Al-Imam Fudail bin Iyad atau ulama yang lain, beliau pernah mengatakan seperti ini. Saya tahu kapan aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ketahui itu daripada perilaku orang di sekelilingku. Ketika istriku tidak patuh kepadaku, berarti aku bermaksiat kepada Allah. Berarti ada maksiat yang aku lakukan. Ada amal soleh yang aku tinggalkan. Ketika anakku tidak patuh, beliau mengembalikan ke dirinya. Itu berarti ada kesalahan dariku. Ya. Bahkan dari keledainya. Kalau keledainya tidak seperti biasanya, mungkin tidak nurut, berarti aku ada kesalahan yang aku lakukan. Itu kata beliau. Nah, kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Ketika ada perubahan di sekelilingnya, mau musibah, kekurangan atau apapun, berarti kembali ke dirinya. Karena Allah sudah berjanji kalau amalnya soleh akan diberi kenikmatan hidup, kalau tidak berarti sebaliknya. Itu para hadirin. Orang kalau sudah yakin seperti itu akan berusaha untuk beramal soleh, karena itu akan kebahagiaan dia untuk kebahagiaannya di dunia sebelum nanti dia bahagia di akhirat. Satu contoh juga, seorang ulama yang bernama Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Beliau ini termasuk kebiasaannya sodako. Ya. Sodako, setiap hari sodako. Mungkin beliau ketika itu ke susu, keburu, mau ngajar sehingga berpesan kepada anaknya, nanti ini uang sodakohkan ya. Ya. Setelah selesai ngajar, ada orang lapor, ya Syekh, anak jenengan jatuh, tangannya patah. Langsung bukan yang dikembalikan ke dirinya, bukan ke yang lain dulu. Gara-gara siapa? Oh, bukan. Apa kesalahan saya hari ini ya? Sampai kok anak saya seperti itu. Ternyata ketika pulang ke rumah, uang yang disediakan tidak disodakohkan. Nah ini sebabnya. Karena sudah kebiasaan baik dilanggar, akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti itu para hadirin. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang al-mutmainnah. Ketika beramal soleh, kembali kebaikan ke dalam dirinya, dalam keluarganya, begitu pula sebaliknya. Ya, makanya
Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ulama tafsir mengatakan ya, irji'i, kembalilah. Maksudnya nanti di hari kiamat kembalilah kamu wahai jiwa ke jasadmu masing-masing. Dikembalikan ke dalam jasadnya. Roh-roh itu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Manusia diridhoi, ridho dengan Allah dan diridhoi Allah. Ridho di dunia mendapatkan rezeki yang sedikit, ridho. Apapun yang ditakdirkan, ridho. Nah, kalau sudah dia ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Radiyatan mardiyah. Dia menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti faedahnya fadkhuli. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, maksudnya hamba yang diridhoi, hamba yang dinikmati, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara atau faedah orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Nah, kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, orang untuk mendapatkan an-nafsul mutmainnah ini ada caranya, ada sebabnya. Ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad, beliau mengatakan kekuatan terbesar, dan itu adalah inti manusia akan menjadi orang yang baik, memiliki jiwa yang baik, sebabnya satu yang pertama, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, karena ini fondasinya, asalnya, asasnya. Ya. Taufik ini mahal, Pak Bu. Makanya guru saya mengatakan saking mahalnya taufik itu disebutkan di Al-Qur'an cuma sekali. Cuma sekali. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Itu ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Sekali tok, sekali saja disebutkan dalam Al-Quran kata-kata at-taufiq. Itu menunjukkan saking mahalnya, kata beliau. Kata guru saya, saking mahalnya, makanya di Al-Quran cuma disebutkan cuma sekali itu taufik. Nah, pertama kali sebab manusia itu akan menjadi orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Kemudian menjadi orang yang baik dalam ibadah, menjadi orang yang menjauhi daripada maksiat, menjadi orang yang menjauhi urusan dunia. Sebab pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan taufik oleh Allah tapi menyikapinya lain-lain. Gitu loh. Sudah dapat taufik dia, digerakkan hatinya, kepingin bertobat, kepingin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kepingin mulai membaca Al-Quran. Nah, kemudian dia melakukannya. Berarti dia melakukan sesuai taufik yang Allah berikan kepadanya. Ada yang enggak, sudah diberikan isyarat seperti itu oleh Allah. Hatinya sudah ditenangkan, tapi enggak dilakukan. Oh, nanti saja. Engkau aja enom kok, ya. Oh, paling kok gak istiqomah saya. Loh, padahal sudah diberikan taufik oleh Allah, cuma tidak dilakukan. Nah, ini manusia antara dua itu. Ya. Oleh karena itu, ini beliau mengatakan pendorong terbesar seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang akan menyambut Allah Subhanahu wa taala dalam arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menolak urusan dunia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada taufik, maka yang pertama dia akan berusaha untuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Satu contoh, Pak Bu, dulu itu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Bishrun Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi ini sebab tobatnya, ini ulama tapi sebelumnya termasuk orang yang maksiat, ahli maksiat. Sebab tobatnya Imam Bishr Al-Hafi ini, beliau pernah suatu ketika berjalan, di tengah perjalanan melihat kertas, di situ ada nama Allah, kertas itu. Duh, diincak-incak ini kertas, ada nama Allah. Diambil, dibelikan minyak wangi yang paling wangi, diusapkan karena kotor, ditaruh di tempat yang tinggi, dimuliakan. Padahal beliau dulu bukan orang ahli ibadah ini, bahkan orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi
tapi melihat kertas ada nama Allah, memuliakan nama Allah ini loh. Diambil, diberikan minyak wangi yang paling mahal, dibersihkan, ditaruh di atas. Ya. Subhanallah, kita lihat di malam hari beliau bermimpi. Ada seruan yang mengatakan, ya Bishir, wahai Bishir, toyabta ismi, engkau telah mengharumkan namaku. Ya. La utoyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Maka niscaya aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Tuh. Terdengar suara seperti itu dalam mimpinya. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ini cerita. Subhanallah, bangun tidur, berubah keadaannya Pak Bu. Menjadi orang yang zuhud, tidak mau dunia. Tahu-tahu ahli ibadah, ya. Bahkan hobinya setiap hari puasa. Menjadi orang yang selalu bangun malam. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Kertas yang ada nama mulia dimuliakan. Nah, kita juga seperti itu, pelajaran bagi kita. Jangan meremehkan sesuatu yang kelihatannya remeh. Tapi siapa tahu yang menurut kita remeh itu ternyata di sisi Allah itu suatu yang besar. Kita nggak tahu Pak Bu, ya. Menurut kita ibadah biasa, tapi siapa tahu justru itu penyebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma ngono tok ae kok. Loh, itu menurut kita. Tapi kalau menurut Allah, siapa tahu justru itu yang menjadikan kita hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan jangan meremehkan satu ketaatan apapun. Siapa tahu di dalam ketaatan itu terdapat keridhaan Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Satu contoh Pak, ya. Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ulama yang terkenal keilmuannya. Ya. Kalau saya membaca sejarah Imam Ghazali, orang kalau nggak tahu Imam Ghazali dikira sufi gitu aja, ahli tasawuf itu toh. Padahal kalau mau dibaca sejarahnya, beliau itu gelarnya Hujjatul Islam. Kalau sudah Hujjatul Islam, syaratnya harus hafal 300.000 hadis. Itu syarat. Tidak disebut dengan Hujjatul Islam kecuali harus hafal 300.000 hadis. Kalau Al-Hafidh itu 100.000 hadis. Al-Hafidh. Ya. Bukan hafidh Quran lain Pak ya. Ini Al-Hafidh dalam ilmu hadis. Itu dikatakan Al-Hafidh harus hafal 100.000 hadis. Baru titelnya Al-Hafidh. Tapi kalau sudah Hujjatul Islam, itu hafalannya harus 300.000 hadis. Imam Ghazali ini hafalannya 300.000 hadis karena titelnya Hujjatul Islam. Bahkan kalau sudah diitlaqkan berkata Hujjatul Islam, itu maksudnya Imam Ghazali langsung. Hujjatul Islam itu ada banyak, ada beberapa ulama yang titelnya Hujjatul Islam. Tapi ketika diitlaqkan, berkata Hujjatul Islam, itu maksudnya Imam Ghazali. Nah, kalau saya baca sejarah hidup beliau Imam Ghazali ini, tidak belajar satu ilmu kecuali beliau menjadi ulama nomor satu dalam ilmu itu di zamannya. Belajar ilmu tauhid menjadi orang yang ahli tauhid di zamannya. Bahkan beliau pernah berdiskusi, ya, berdebat dengan Imam Zamakhsyari, ahli tauhid di zaman itu. Ketika itu Imam Zamakhsyari itu usianya 50 tahun. Imam Ghazali 18 tahun atau kurang lebih seperti itu. Masih muda ini, ya. Kalau santri VS Kiai ini maksudnya. 3 hari 3 malam berdebat tentang ilmu tauhid, tentang sifatullah. Karena dalam ilmu tauhid itu paling berat sifatullah, Pak. Bahaya, salah sedikit bisa keluar Islam nanti ini. Mensifati Allah, berani, tidak sesuai bisa keluar Islam nanti. Itu ilmu tauhid paling berat sifatullah. Jadi beliau ini berdebat berdua ini 3 hari. Yang menang Imam Ghazali. Masih muda ketika itu. Beliau belajar ilmu fikih, menjadi orang yang ahli fikih dan ada karangannya dari ilmu fikih. Mempunyai karya-karya dalam ilmu fikih. Beliau belajar ilmu apapun sampai-sampai belajar ilmu filsafat. Karena sebagian ulama berbeda pendapat. Hukum mempelajari ilmu filsafat ada yang mengatakan haram. Karena nggak ada faedahnya. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama membolehkan, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab tentang filsafat, namanya Tahafutul Falasifah. Yang mana filsafat Imam Ghazali diambil dari Al-Quran dan hadis.
Sehingga beliau juga mengkafirkan beberapa ulama filosof karena pendapatnya, ya, di dalam kitab itu. Ya. Jadi belajar ilmu apapun beliau menjadi ulama nomor satu di zamannya tentang ilmu itu. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Ada ulama yang menggambarkan Imam Ghazali, kalau ada kecerdasan tergambar itu sosoknya Imam Ghazali. Sampai ada ulama yang seperti itu, menggambarkan kecerdasan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, intinya Imam Ghazali belum lagi di akhir hayatnya, beliau itu tertarik dengan ilmu tasawuf. Ya, di akhir hayatnya. Kalau kita mau panjang lebar, setiap hari di Baghdad itu tempat beliau tidak kurang dari 500 ulama yang belajar kepada beliau. Itu zaman Imam Ghazali, ya. Di akhir hayatnya beliau tertarik dengan ilmu tasawuf, menjadi ulama sufi di zamannya, sehingga mengarang kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, itu di akhir-akhir hayatnya. Sebelumnya punya karangan dalam fikih, dalam hadis, dalam filsafat dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir yang kita ambil hikmah di sini dijelaskan ketika Imam Ghazali itu meninggal dunia, Pak, ada seseorang yang mimpi bertemu beliau. Di dalam mimpinya bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam, apa yang Allah lakukan kepadamu? Penasaran, Pak, Imam Ghazali ini. Ya. Kira-kira dapat kemuliaan apa dari Allah ini? Ilmunya menyebar di mana-mana. Maka kata Imam Ghazali, "Auqafani baina yaday." Aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepadaku, "Dengan apa engkau mendatangiku wahai Ghazali?" Fadzakartu anwa'an minat ta'at, kata Imam Ghazali, aku sebutkan ketaatan-ketaatan yang aku lakukan ketika aku di dunia. Ya ilmu, ya belajarnya, ngarang kitabnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya, semua disebutkan. Ternyata Allah mengatakan kepada beliau Imam Ghazali, "Ma gobiltu min hasyai'an." Semua itu tidak aku terima wahai Ghazali. "Walakinnaka jalasta taktub, fawaqa'at dzubabatun 'alal qalam, fataraktaha tashrab minal hibri rahmatan laha, fakama rahimtaha rahimtu." Tapi pernah wahai Ghazali, pernah suatu ketika engkau lagi mengarang kitab, tahu-tahu hinggap lalat di penamu untuk minum tintamu. Engkau biarkan itu. Oh, lalat haus kesian. Dibiarkan saya Ghazali. Tak dikesu gitu loh, Pak. Ya. Sampai kenyang, terbang lagi lalat. Baru beliau melanjutkan lagi nulisnya. Nah, sebagaimana engkau mengasihi lalat itu dengan kasih sayangmu, maka aku Allah merahmatimu dan mengampuni dosa-dosamu. Loh, masuk surga karena laler, Pak. Lo bayangkan, ya. Loh, ini pelajaran, jangan kita meremehkan satu perbuatan baik apapun. Siapa tahu di situ terletak keridhaan Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diambil hikmah nanti, oh ya wis laler tak kayak mangan aja kok ya. Laler rendah. Lo kan nggak tahu ini. Beliau Ghazali ya sholat, ya tahajud segala macam, Mbak. Cuma subhanallah, yang ini ternyata bukan ilmunya yang luas, bukan ibadahnya yang banyak, karena kita nggak tahu di mana sih Allah meletakkan keridhoannya itu. Jangan gara-gara ini suka sholat yang penting ngingul laler sing akeh. Oh ya, enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi intinya kita jangan meremehkan apapun perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, karena siapa tahu di dalamnya terdapat keridhaan Allah yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ini Imam Bishr Al-Hafidh tadi. Beliau itu mendapatkan, digerakkan hatinya karena ada kertas, ada nama Allah, kemudian dimuliakan. Bahkan digerakkan menjadi ulama yang dulunya orang biasa bahkan ahli maksiat menjadi ulama. Al-Imam Bishr Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh itu titelnya, Pak, Bu. Kenapa beliau disebut Al-Hafidh? Karena tidak pernah pakai sandal. Jadi selalu bahasa kita nyeker gitu, kemana-mana gitu. Nah, ulama menyebutkan kenapa kok beliau disebut Al-Hafidh. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, karena zuhudnya. Nah, modunnya sampai beliau tidak pakai sandal. Pernah suatu ketika ada sandalnya itu rusak, Pak. Dibetulkan ke tukang sandal, katanya tukang sandal, sampai niki wong melarat nyusak notok uripe njene. Mungkin bayare pas-pasan atau begitu. Nah, karena itu akhirnya beliau sudah, saya tidak merepotkan orang lagi, tidak pernah pakai sandal. Memang orang fakir ya.
Yang kedua, ulama mengatakan karena sebab yang menjadikan beliau seperti itu ada hadis sahih, hadis Nabi dan hadis sahih. Nabi pernah mengatakan man aghbarat qadamahu fi sabilillah harramahumullahu 'alan nar. Artinya barang siapa yang telapak kakinya itu berdebu di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan dua kakinya masuk ke neraka. Barang siapa yang telapak kakinya berdebu di jalan Allah berperang, ya, maka Allah mengharamkan dua kakinya itu masuk ke neraka. Nah, beliau berpendapat, Imam Bishr Al-Hafi, orang belajar ilmu agama itu fisabilillah, termasuk orang yang berperang di jalan Allah. Makanya beliau tidak pakai sendal untuk belajar ilmu agama, untuk memahami syariat-syariat Nabi. Itu alasan beliau. Tapi tentunya ketika masuk ke tempat pengajian ya dicuci kakinya, Pak. Ya bukan najis-najis terus mlebu masjid. Enggak. Mereka tahu hukumnya bagaimana kan ya. Itu pendapat sebagian ulama. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau muridnya Imam Syafi'i. Punya anak namanya Imam Abdullah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini yang pernah bertemu Imam Bishr Al-Hafi. Ya. Ada mazhab namanya mazhab Hambali. Itu pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ada mazhab Hambali. Makanya Pak, perlu diketahui Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal punya mazhab, Imam Syafi'i punya mazhab. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik punya mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya mazhab. Jadi mazhab empat ini semua dari guru ke guru, murid nyambung semuanya menjadi ulama dan mempunyai mazhab masing-masing. Itu. Kemudian setelah empat mazhab ini, a'immatul mazhab namanya dalam istilah ulama, baru datang nanti namanya a'immatul hadis. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, itu zamannya setelah Imam Syafi'i, setelah Ahmad bin Hanbal, baru datang Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, belum lagi Tirmidzi dan lain sebagainya. Ya. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang salah paham dalam ini. Loh, Imam Syafi'i kok tidak ngambil hadis sahih dari Imam Bukhari? Loh, di sini Imam Syafi'i kok ya apa jalan jubuhi? Imam Syafi'i dulu tidak ketemu, belum lahir, Bukhari belum ada. Karena urutannya itu Imam a'immatul mazhab dulu, empat mazhab ini. Setelah beberapa tahun baru datang Imam Bukhari, lahir. Bahkan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i, Pak. Imam Bukhari sendiri itu bermadhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal punya namanya Abdullah. Beliau mengatakan ra'aitu qadamai Bishr qad iswadda min athari turab bima yamshi. Aku melihat, kata anaknya Ahmad bin Hanbal, aku melihat telapak kakinya Imam Bishr Al-Hafi itu menghitam telapak kakinya karena sering jalan tidak pakai sendal. Ini kesaksian Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi yang pernah bertemu dengan Bishr Al-Hafi ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dilihat memang kakinya seperti itu, saking tidak pernah pakai sandal. Ya. Dan ini tidak sesuatu yang biasa dalam ulama-ulama terdahulu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, punya mazhab Maliki. Beliau itu tidak pernah pakai sandal ketika di Madinah. Tidak pernah pakai sandal di Madinah. Tidak pernah buang air di Madinah. Padahal beliau tinggal di situ. Tapi Madinah dulu, bukan seperti sekarang. Oh, sekarang kebelet repot, Pak ya. Dulu itu kecil, ini kan perluasan terus. Ya, jangan punya pikiran, Madinah ini kebelet ya, Pak. Jadi dulu itu kecil Madinah itu, ada batasannya. Dan dulu setiap kota itu ada batasannya, ada pagernya. Dulu itu seperti itu para hadirin. Nah, maksudnya itu di situ, ya. Jadi Imam Malik itu tidak pernah pakai sendal di Madinahnya Rasul. Tidak pernah naik kuda. Ya. Kalau mau buang air, keluar dari kota situ, baru buang air. Ditanya, kenapa Imam kok tidak pakai sendal? Hormat dengan tanah yang pernah diinjak Rasul dan sahabatnya. Itu jawaban beliau. Menghormati tanah yang diinjak Nabi dan sahabatnya. Ya. Kalau mau buang air, keluar, baru buang air. Dan jangan dibayangkan seperti kita, Pak ya. Orang dulu itu makannya cuma kurma dan buang airnya jarang, ya. Buang airnya itu jarang.
Mereka itu buang air 3 hari sekali. Bukan sakit loh, enggak. Kalau sekarang periksa, ya mungkin ya. Lu apa? Oh iya, ya harus minum apa untuk melancarkan itu. Kalau mereka itu memang makannya sedikit, ya tidak ada yang dikeluarkan memang kan gitu. Ya kalau kita 1 hari enggak BAB, bingung Pak. Ya, mulus minum ini minum itu. Soalnya kita makan semua dimakan kan gitu ya. Kalau mereka kurma atau mungkin gandum sedikit, itu ya makanan mereka. Ya. Nah, Imam Malik itu yang dikerjakan oleh beliau. Kalau mau buang air keluar dari batasan kota Madinatul Rasul, buang air di sana, menghormati kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu para hadirin, hadirat rahimakumullah, ketika sudah taufik itu datang kepada beliau, contohnya Imam Bishr ini, akhirnya yang dulunya orang yang lalai kepada Allah bahkan ahli maksiat menjadi orang yang ahli ibadah, belajar ilmu agama, padahal sudah sepuh ya, bukan mulai kecil, akhirnya baru mulai belajar, akhirnya zuhud, akhirnya bangun malam, akhirnya menjadi orang yang rajin beribadah dan diakui kesolehannya oleh para ulama. Kenapa? Taufik sudah masuk dengan sebab sesuatu yang menurut kita mungkin remeh, ngambil kertas yang ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kemudian yang kedua, kalau sudah taufik itu masuk dalam tubuh kita, diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau akan menjadi orang yang tidak cinta dunia. Itu sebabnya juga, tandanya itu. Tidak kedunian, biasa urusan dunia. Satu contoh, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah itu para hadirin pernah dikasih oleh sahabat Muawiyah, kalau bahasa kita satu talam itu emas mutiara isinya. Mungkin miliaran kalau sekarang ya. Sama Siti Aisyah dibagi-bagikan ke istri-istri yang lain semuanya. Malam tidak ngambil apapun dari pemberian Muawiyah itu, sahabat Muawiyah. Kenapa? Hatinya nggak ada cinta dunia. Ya. Pernah juga beliau dikasih oleh Abdullah bin Zubair, sahabat. Abdullah bin Zubair ini keponakannya beliau. Ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Dan ulama pernah mengkaji ada 4 generasi. 4 generasi ini semua sahabat dan dekat dengan Nabi. Yang pertama, abahnya sahabat Abu Bakar. Masuk Islam, Pak. Orang tuanya sahabat Abu Bakar. Sahabat berarti Muslim. Kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat. Ya. Sahabat Abu Bakar punya anak namanya Asma. Asma. Sahabat Asma ini dulu yang catering Nabi ketika di Gua Thur. Nabi pernah 3 hari yang catering sahabat Asma. Bahkan ulama mengatakan ketika itu beliau itu hamil ketika itu. Zaman saiki Bu, naik turun tangga brojol Ustaz. Ya. Jenengan mungkin yang tahu umroh atau haji, ya. Gua Thur itu saya pernah naik ke sana. Saya berangkat jam 1 malam ketika itu. Bawa senter, Pak. Subuh itu masih di tengah jalan masih. Belum sampai ujungnya. Itu subuh. Jadi sholat subuh di pertengahan jalan. Mungkin saya sampai sana mungkin jam 6 gitu. Ya. Baru sampai atas. Loh. Yang kita bayangkan, loh bagaimana Rasul dan sahabat Abu Bakar. Tapi yang lebih mengherankan lagi, Asma ini bagaimana? Setiap hari. Kalau Nabi sama sahabat sekali tok, Pak. Naik 3 hari turun. Kalau Asma setiap hari. Berarti 3 hari 3 kali. Bawa makan, catering untuk Rasul dan abahnya. Dan ketika itu posisinya beliau hamil lagi. Lu bayangin. Naik ke situ, ngasih makan, turun lagi. Ini sahabat Asma. Jadi yang ketiga Asma. Anaknya sahabat Abu Bakar. Sahabiyah. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair ini. Tuh. Jadi 4 generasi ini semuanya sahabat dan tidak pernah ada dalam sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai 4 generasi semuanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang 3 generasi. Kalau ini 4 generasi semuanya sahabat Nabi. Nah, termasuk ini anaknya Asma. Asma ini kalau dalam sejarah Pak Bu ya, dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak kelihatan matanya. Ya. Abdullah bin Zubair anak beliau kan memang meninggalnya dibunuh ya. Abdullah bin Zubair ini meninggalnya dibunuh di depan Ka'bah lagi. Ya. Ketika sudah ada kabar-kabar
beliau mau dibunuh, datang ke ibunya, masih hidup Asma. Laporan, Bu, Umi saya ini mau dibunuh. Kata Asma, terus kenapa takut kamu? Enggak, saya enggak takut. Cuma katanya kalau dibunuh saya mau dipotong-potong gitu loh. Ya. Karena pemerintah zaman itu ya, pemerintahan yang dolim maksudnya. Memang dolim. Apa katanya Asma ini ibunya? Nak, kamu saya beritahu nak, kambing itu kalau sudah disembelih, dikuliti tidak terasa. Jawabannya Asma seperti itu. Kambing kalau disembelih kan dikuliti ya begitu, tidak terasa. Jadi kamu jangan takut, mati gak kerasa mau diapakno sak karepe kon. Loh, ibu yang luar biasa, udah ditangisi tambah, maju, jangan takut kamu. Ya, jangan sekarang, kabur nak, jangan sampai mati kamu mungkin gitu. Ya. Kalau Asma enggak, jangan khawatir, kamu kalau sudah kambing itu kalau disembelih dikuliti nggak terasa. Jadi masuk ke kamu sudah mati, diapakno gak kerasa terus mati ya kok. Jangan takut. Nah itu Asma. Nah Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma, berarti ponakannya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kunyahnya Pak Bu, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ada orang salah paham, berarti Rasul punya anak dengan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu kunyahnya ibunya Abdullah. Berarti punya anak Abdullah, bukan. Maksudnya Abdullah itu Abdullah bin Zubair, ponakannya. Karena Rasulullah pernah Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya tidak punya anak, tidak punya kunyah. Semua punya Ummu Fulan, Abu Fulan, saya tidak ada Rasulullah. Sama Nabi, kunyahmu Ummu Abdillah. Maksudnya Abdullah ini bukan anaknya, tapi ponakannya, Abdullah bin Zubair. Karena Siti Aisyah dekat dengan ponakannya ini. Ya. Makanya sama Nabi yang memberikan kunyah. Kunyah itu kalau di Arab yang dimulai dengan ab atau bapak atau ibu. Nah, Siti Aisyah itu Ummu Abdillah. Bukan punya anak Abdullah, tidak punya. Siti Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah. Apalagi dari orang lain, tidak mungkin. Tapi itu Abdullah di sini ponakannya yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini kaya Pak Bu dulu. Siti Aisyah pernah diberikan harta yang banyak sama Abdullah bin Zubair keponakannya. Hadiah buat Siti Aisyah. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Dikasih di pagi hari, sebelum sore sudah habis semuanya. Sebelum sore sudah habis semuanya. Siti Aisyah selalu berpuasa, setiap hari puasa beliau. Ketika buka pakai roti sama minyak. Pembantunya enggak tega Pak Bu. Pembantunya mengatakan halla abqaiti dirhaman fatashtari bihi lahman. Coba Siti Aisyah, tadi kan uangnya banyak, ambilin titik gitu ke daging. Masa makan roti tutul minyak gitu dok. Buat bukanya ini. Apa kata Siti Aisyah? Ya. Faqalat lau dzakarti la fa'altu. Coba tadi kamu ingatkan saya. Loh. Coba tadi kamu ingatkan saya. Maksudnya apa? Tidak ada di pikirannya untuk nyimpen uang, itu maksudnya. Tidak ada dalam pikiran Siti Aisyah untuk nyimpen uang, tidak ada. Makanya ucapan beliau, coba tadi kamu ingatkan. Ya. Itu kata Siti Aisyah. Loh, ini kenapa Pak Bu? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk tandanya tidak akan bingung urusan dunia. Tidak pernah mikiri dunia. Itu Siti Aisyah. Ya. Coba kita Pak, buka ini untuk duit akeh, traktir restoran kan gitu ya. Buka bersama gitu mungkin kalau kita ya. Tak traktir wis di bungana. Ya. Mungkin kalau kita seperti itu, godoan nih ya. Kalau kita, lah beliau makan roti sama minyak. Makanya pembantunya enggak tega. Nah, kalau kita melihatnya mungkin sakno ya. Seperti itu. Kalau mereka menikmati dengan kehidupan seperti itu. Justru kita yang diberi sakno, mereka itu tertipu dengan dunia. Justru mereka kalau melihat kita ini, kita yang disaknoi Pak. Ya, kesian orang-orang itu, bingung urusan dunia, kedunian. Ya. Jadi kebalikannya, karena kalau mereka itu sudah menikmati dengan kehidupan seperti itu. Makanya, dan itulah termasuk hasil anak didik Nabi Muhammad SAW. Menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak kepikiran tentang urusan dunia. Kalau dalam istri-istri Nabi, ada istri Nabi yang bernama Zainab. Zainab ini dulu misananya Rasulullah. Nah, memang beliau misalnya Rasulullah, dinikah oleh sahabat Zaid bin Haritha. Sahabat Zaid ini dulunya budak, padahal bukan budak. Dihadiahkan Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu
Rasulullah pernah jalan di pasar kota Mekah, pasar budak mungkin ya. Melihat ada anak kecil. Duh, lapor ke Siti Aisyah, ke Siti Khadijah. Khadijah, di pasar tadi ada budak kecil, kesian. Kecil-kecil jadi budak. Kata Siti Khadijah, kamu beli Muhammad, belum jadi nabi nih, belum jadi rasul. Siti Khadijah, oke Pak Bu. Ya. Setelah dibeli, dibawa ke rumahnya Rasulullah. Z ini masih kecil. Ini anaknya. Kata Siti Khadijah, ya buat jenengan. Loh kalau buat saya merdekakan, saya tidak mau budak. Terserah kata Siti Khadijah. Akhirnya sahabat Z itu tinggal bersama Nabi mulai kecil sebelum Islam. Sama Siti Khadijah. Jadi anaknya Rasul sampai disebut Zaid bin Muhammad. Jadi dulu disebut Zaid bin Muhammad. Sehingga kemudian turun ayat yang melarang anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Haram hukumnya. Akhirnya kembali lagi Zaid bin Harithah. Dulu sampai disebut Zaid bin Muhammad seperti anaknya Nabi. Dinikahkan sama misananya Rasul, Siti Zainab. Oh, Siti Zainab ini misananya Nabi, berarti kedudukannya tinggi. Yang pastinya juga mungkin dari segi wajah ya cantik Pak. Ya, keluarga Nabi ini. Karena ibunya Zainab itu bibinya Rasul SAW. Karena tidak ada mawaddah kata ulama, pernikahannya tidak harmonis. Ya, akhirnya minta izin diperintahkan Nabi untuk dicerai. Sama Nabi Z dikawinkan dengan orang lain. Siti Zainab dikawin Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang mengawini pernikahan Rasul dengan Siti Zainab itu yang mengawinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, lamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Z selesai urusannya dengan Zainab maksudnya, maka aku kawinkan engkau dengan dia wahai Muhammad. Jadi pernikahannya Rasul dengan Siti Zainab itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya sahabat yang disebut namanya di Al-Quran cuma Z tok. Yang lainnya tidak ada. Satu tok, Z itu tok. Jadi sahabat yang disebutkan namanya langsung cuma Z. Itu tadi. Lamma qadha Zaidun minha wataran zawajnaka. Akhirnya Siti Zainab dinikah oleh Rasulullah SAW. Makanya Siti Zainab dulu kalau membanggakan diri dengan istri yang lain maksudnya ya. Kamu kan yang ngawin kan abahmu walimu kan. Kalau saya wali saya Allah langsung. Ya. Kalau saya yang ngawin kan langsung Allah. Nah, kamu kan abahmu ya, ayahmu. Tapi kalau saya langsung Allah yang ngawinkan. Ya. Nah, Siti Zainab itu seperti itu para hadirin. Setelah menikah dengan Nabi tidak pernah menyimpan harta sama sekali di dalam rumahnya. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada istri-istrinya, nanti wahai istri-istriku, pertama kali orang yang menjemputku nanti daripada kalian istri-istriku, orang yang paling panjang tangannya. Kata Siti Aisyah, ketika Rasul meninggal, kita ini istri-istri Rasul sering kalau kumpul panjang-panjangan tangan. Ayo, saya Rasul paling doh tangannya soalnya. Yang paling panjang itu Sauda. Tapi kemudian yang meninggal kok Zainab duluan. Ternyata mereka baru tahu ternyata maksudnya panjang tangan itu dermawan maksudnya. Kalau kita kan lain ya, maling Mbak ya. Panjang tangan kan, kurang aja maling ini. Tapi kalau istilah orang Arab, panjang tangan itu dermawan karena sering memberi, bukan narik gini kan gitu. Kalau tadi kira narik Pak ya, maling lah. Panjang tangan itu sering loman maksudnya. Nah, ternyata yang meninggal duluan dari istri Nabi semuanya setelah Nabi Siti Zainab. Karena kedermawanannya. Nah, itu semuanya kenapa? Mereka adalah memiliki an-nafsul al-mutmainnah. Tandanya tidak senang dunia, tidak mikirkan dunia. Nah, kemudian ulama mengkaji cara kita memiliki nafsul mutmainnah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada caranya. Apa caranya? Sebabnya insya Allah akan kita kaji pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, digerakkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan an-nafsul al-mutmainnah dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Dan juga kita kirim doa untuk saudara kita Dr. Lukman bin Sungkar ya. Dan juga orang-orang yang meninggal dunia di antara kita. Al-Fatihah anallah yaghfir wa yarham li akhina Dr. Lukman bin Sungkar. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa qad rajama amwatul muslimin wa anallah yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ma tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala fina syakkiyan wala mahruma wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Ahmad atas tausiah yang diberikan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serangkaian acara Nafsul Mutmainnah seri 1 telah kita ikuti bersama dengan baik dan lancar. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya selaku pembaca mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam Nafsul Mutmainnah seri yang kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.